Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmah, NPM 21125552 dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal 1E. Di sini saya ingin memenuhi tugas presentasi keterampilan membaca dan keterampilan berbicara yang diberikan oleh Ibu dosen Ibu Husnul Hatimah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu suatu yang berbeda dari bisa membaca. Bisa dan terampil itu ada perbedaan. Kalau bisa itu mudah dilakukan. Kalau terampil itu belum tentu. Terampil itu perlu keahlian khusus. Ada teknik-tekniknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan membaca dalam kegiatan membaca kritis. Nah, kritis itu memahami secara mendetail, tujuannya yaitu menganalisis, mengkritisi, dan memahami mendalam maksud dari si penulis. Bedanya dengan membaca biasa adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atau merangkum dari isi bacaan. Jadi, membaca kritis itu bukan hanya sekadar membaca saja, namun perlu keahlian khusus dalam membaca. Nah, teknik yang dapat digunakan untuk membaca kritis yaitu SQ3R. Teknik SQ3R itu singkatan dari S survei, Q question, dan 3R itu read, reset, dan review. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam teknik SQ3R yang pertama yaitu 1. Survei dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum bacaannya akan kita baca atau buku yang akan kita baca. Langkah yang pertama yaitu membaca judul bukunya. Biasanya judul buku ini merupakan tema atau ide pokok keseluruhan. Nah, yang kedua yaitu membaca pendahuluan. Mengapa pendahuluan perlu dibaca? Di dalam pendahuluan ada pendapat si penulis terkait buku yang dia tulis. Bertujuan apakah buku itu ditulis? Biasanya di pendahuluan itu dijelaskan. Nah, yang ketiga yaitu membaca reading yang dicetak tebal, yaitu sub-sub judul yang ada di dalam bacaan. Kemudian, baca kalimat pertama di bawah heading, biasanya kata kuncinya ada di ide pokok. Kemudian, setiap buku ada memberikan peta atau bagan atau gambar-gambar, biasanya memiliki informasi penting yang harus kita baca untuk mengetahui gambaran secara umum. Dan yang keempat yaitu baca pertanyaan-pertanyaan di akhir bab atau di akhir buku yang ada, karena pertanyaan itu akan memancing jawaban yang merupakan intisari dari bahan bacaan. Nah, itu tadi penjelasan tentang survei. Nah, yang kedua yaitu question. Apa itu question? Artinya pada saat kita membaca itu, lakukanlah sejumlah pertanyaan-pertanyaan ketika kita menemukan heading-heading yang dicetak tebal. Buatlah pertanyaan dari situ. Misalnya, menggunakan pertanyaan apa, mengapa. Misalnya, apa pengertian kalimat efektif? Nah, itu tadi. Nah, yang ketiga yaitu read. Read itu kegiatan membaca. Nah, yang mana pembaca ini langsung dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilakukan. Nah, lalu yang keempat yaitu reset. Riset ini dilakukan ketika sudah selesai membuat pertanyaan, kemudian mencari jawaban setelah selesai. Misalnya dalam satu bab, stop dulu. Lalu si pembaca ini mengecek lagi apakah dia sudah menjawab semuanya. Kalau belum, ya kembali ke awal, dia baca. Nah, setelah menemukan, lalu yang dilakukan si pembaca ialah mengetes daya ingat. Misalnya,
bukunya itu tutup dulu, lalu dia mengingat pengertian-pengertian yang ada di buku tadi itu. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu review, yang mana review ini kegiatan mengembalikan bacaan kita yang dari awal tadi sampai akhir. Apakah sudah benar-benar dibaca dan ditemukan jawabannya? Baru setelah ini lakukan analisis atau kritik terhadap isi yang kita baca. Setelah selesai melakukan SQ3R, selanjutnya langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh si membaca ialah menganalisis agar bersikap tidak mudah percaya terhadap apa yang ditulis oleh si penulis. Hal yang dapat dilakukan adalah mencari data-data atau fakta-fakta sehingga dapat mengimbangi tulisan yang disajikan oleh penulis. Nah, itu tadi penjelasan tentang keterampilan membaca. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu keterampilan berbicara. Bagaimana sih bisa menjadi terampil dalam berbicara? Antara bisa dan terampil itu beda. Untuk menjadi terampil berbicara, tidak boleh hanya sekadar asal bicara, melainkan harus berbicara yang berkualitas. Untuk berbicara berkualitas ada 3 hal. Yang pertama tentang kualitas diri, dan yang kedua yaitu tentang kualitas materi, dan yang ketiga yaitu tentang cara penyampaian atau cara menyampaikannya. Baiklah, kita akan langsung saja bahas yang materi pertama, yaitu kualitas diri. Kualitas diri itu pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dalam diri Anda. Kalau dikatakan di dalam bahasa asing, yaitu inner beauty. Yang kedua adalah fokus pada pendengar kita. Bagaimana cara memuaskan semua pendengar yang sebetulnya beda-beda tipe. Misalnya tipe orang yang visual, logika, dan lain-lain. Agar menjadi terampil dalam menyampaikan materi, harus memahami kira-kira dengan beberapa karakter yang berbeda bagaimana cara penyampaian, misalnya yang bisa memuaskan tipe-tipe mendengar sehingga orang lain tidak mudah bosan atau mengantuk ketika mendengarkan. Nah, lalu yang ketiga yaitu menguasai proses. Untuk memahami bagaimana cara menguasai proses, jadi kita intinya kuasai dulu materinya. Lalu kemudian untuk meningkatkan kualitas diri, hal yang harus diperhatikan adalah tentang kepercayaan diri. Bisa kita ciptakan dengan 3 hal, yaitu pertama persiapan. Misalnya kita menguasai dulu atau membaca materi-materinya agar lebih matang, agar kita siap. Yang kedua yaitu berpikir positif. Ini sangat penting ya, jangan merasa rendah diri. Kita berpikir bahwa kita bisa seperti orang juga, optimis. Dan yang ketiga yaitu performance atau ciptakan penampilan Anda, misalnya dengan penuh semangat, ceria, senyum gitu, tidak loyo. Selanjutnya yaitu jadilah pribadi unik, karena biasanya orang yang unik akan mudah diingat orang lain. Nah, itu tadi pengertian tentang kualitas diri. Nah, yang selanjutnya yaitu kedua, menciptakan kualitas materi atau menciptakan materi yang berkualitas. Untuk menciptakan sebuah materi yang berkualitas tentu saja memerlukan keahlian khusus. Misalnya, menyusun materi dari apa yang mau disampaikan. Kemudian, terstruktur, maksudnya materi yang dibawakan itu ada susunan-susunannya sehingga para pendengar untuk memahami keseluruhannya
yang disampaikan oleh si presentasi. Nah, selanjutnya yaitu ketiga, kualitas cara penyampaian atau cara menyampaikan yang baik. Nah, jadi berbicara itu tidak hanya sekadar mulut saja yang berbicara, tetapi seluruh anggota tubuh kita juga bisa berbicara. Nah, itu bisa pertama senyum, setelah itu kontak mata. Jadi ketika kita melakukan presentasi, jangan fokus pada makalah atau PowerPoint saja. Ketika menjelaskan, pandangkanlah si pendengar juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyampaian, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum